Halo co-friends, di sini kita punya soal. Buatlah isomer dari senyawa dengan rumus molekul C7H14O, baik sebagai aldehida maupun keton, serta tuliskan namanya. Keisomeran, yaitu adanya dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia sama, tapi rumus struktur atau konfigurasinya berbeda. Di sini, aldehid dan keton berisomer fungsi, di mana isomer fungsi yaitu jika ada dua senyawa yang memiliki rumus kimia sama tapi gugus fungsi berbeda, di mana untuk aldehid, gugus fungsinya adalah COH, dan keton gugus fungsinya adalah CO. Namun keduanya memiliki rumus kimia yang sama, di mana untuk rumus umumnya yaitu CnH2NO. Nah, di sini kita juga diminta untuk menuliskan namanya. Jadi sebelumnya kita lihat dulu di sini, aturan penamaan keton. Yang pertama, penamaan didasarkan atas rantai utama dan diberi akhiran on. Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang dapat dibuat dengan cabang terbanyak dan harus mengandung CO. Gugus keton dianggap sebagai cabang, namun atom karbonnya dihitung sebagai rantai utama. Penomoran rantai dimulai dari atom C yang terdekat dengan gugus karbonil. Posisi gugus karbonil pada keton harus ditandai dengan angka, dan seterusnya. Kemudian, untuk aturan penamaan aldehid, yang pertama, penamaan didasarkan atas rantai utama atau induk. Rantai utama adalah rantai karbon terpanjang yang dapat dibuat dengan cabang terbanyak dan harus mengandung CHO. Cabang diberi nama dengan gugus alkil. Penomoran rantai dimulai dari atom karbon gugus aldehida dan selalu menjadi karbon nomor 1. Penamaan dasar aldehid yaitu menambahkan L pada alkana dan seterusnya. Kemudian yang perlu diingat juga di sini ada awalan untuk hidrokarbon rantai lurus, di mana yang jumlah karbonnya 1 mendapat awalan met, 2 et, 3 prop, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada nama gugus alkil, di mana untuk CH3 namanya adalah metil, CH2, CH3 etil, dan seterusnya. Pertama, kita akan melihat struktur-struktur yang mungkin dari senyawa keton dengan rumus kimia C7H14O. Jadi pertama, kita buat yang lurus terlebih dahulu, di mana di sini terdapat 7C, 14H, dan 1O, di mana ini namanya adalah 2 heptanon, di mana ini penomorannya harus dari kanan karena yang paling dekat dengan gugus karbonil. Kemudian, yang kedua, di sini gugus karbonilnya berpindah, di mana di sini penomorannya tetap dari kanan, di mana gugus karbonilnya terdapat pada karbon ketiga, sehingga namanya menjadi 3 heptanon. Yang ketiga, CO-nya bergeser lagi, berada pada posisi yang keempat. Yang ini bisa diberi penomoran dari kiri ataupun kanan, karena CO akan tetap mendapat nomor 4, sehingga namanya menjadi 4 heptanon. Yang keempat, di sini rantai utamanya di sini akan terdapat 6C, di mana 1C-nya menjadi cabang. Di mana di sini penomorannya tetap dari kanan karena yang paling dekat dengan gugus CO, sehingga di sini untuk cabang metil akan mendapat nomor 3 atau terikat pada karbon ketiga, sehingga namanya menjadi 3 metil 2 heksanon. Yang kelima, di sini rantai utamanya ada 5, di mana 2 CH3 menjadi cabang, di mana di sini penomorannya tetap dari kanan karena yang terdekat dengan CO, sehingga di sini cabang metil terdapat pada karbon ketiga dan keempat, sehingga namanya menjadi 3,4 dimetil 2 heksanon. Yang keenam, nah di sini kita lihat untuk gugus CO-nya apabila diberi nomor dari kiri mendapat nomor 3 dan dari kanan juga tetap mendapat nomor 3. Namun kita lihat di sini jika dari kiri terdapat 2 cabang sehingga penomorannya dari kiri. Maka di sini kita lihat pada karbon kedua dari kiri terdapat 2 cabang metil yang terikat sehingga namanya menjadi 2,2 dimetil 3 heksanon. Selanjutnya di sini untuk yang CO-nya berada pada karbon ketiga, di mana di sini terdapat 1 cabang pada karbon keempat, karena di sini penomorannya kita mulai dari kanan, karena yang terdekat dengan gugus CO, sehingga namanya menjadi 4 metil 3 heksanon. Yang kedelapan, di sini kita lihat rantai utamanya terdapat 5 karbon, di mana terdapat 2 cabang metil. Di sini kita lihat jika kita beri nomor dari kiri maupun kanan akan sama saja, karena strukturnya simetris. Maka di sini namanya akan menjadi 2,4 dimetil 3 pentanon. Anggap saja kita beri nomor dari kiri, di mana metil atau CH3 yang pertama terikat pada karbon kedua,
dan CH3 yang kedua terdapat pada karbon yang keempat. Kemudian gugus karbonil terdapat pada karbon ketiga. Selanjutnya di sini namanya adalah 4-metil-2-heksanon. Yang ke-10, 5-metil-2-heksanon. Yang ke-11, 4,4-dimetil-2-pentanon. Yang di sini juga sama penomorannya dari kanan karena yang lebih dekat dengan gugus karbonil. Selanjutnya, 3,3-dimetil-2-pentanon. 13. Nah, di sini kita lihat penomorannya tetap dari kanan karena yang terdekat dengan gugus karbonil. Kita lihat di sini jumlah karbon pada rantai utamanya yaitu terdapat 5 karbon, di mana terdapat 1 cabang etil atau C2H5, sehingga namanya menjadi 3-etil-2-pentanon. 14. Ada 5-metil-3-heksanon, yang 15 ada 2-metil-3-heksanon. Ini untuk yang keton. Selanjutnya, kita akan lihat dari aldehid. Yang pertama, kita buat yang lurus terlebih dahulu. Di sini untuk aldehid, C pada COH selalu mendapat penomoran yaitu nomor 1. Sehingga di sini penomorannya akan selalu dari kanan. Maka namanya adalah heptanal. Kemudian yang kedua, rantai utamanya terdapat 6C, kemudian terdapat 1 CH3 menjadi cabang pada karbon kedua, sehingga namanya menjadi 2-metilheksanal. Yang ketiga, 3-metilheksanal. Yang keempat, 4-metilheksanal. Yang kelima, 5-metilheksanal. Yang keenam, di sini terdapat 2 cabang, di mana pada rantai utamanya terdapat 5C, sehingga namanya menjadi 2,2-dimetilpentanal. Yang ketujuh, 2,3-dimetilpentanal. Yang kedelapan, 2,4-dimetilpentanal. Yang kesembilan, 3,3-dimetilpentanal. Ke-10, 4,4-dimetilpentanal. 11, 3,4-dimetilpentanal. 12, 2,2,3-trimetilbutanal. Di sini pada rantai utamanya terdapat 4 karbon, kemudian terdapat 3 cabang metil. 13, ada 2,3,3-trimetilbutanal. 14, 3-etilpentanal. Di sini pada rantai utamanya terdapat 5C, kemudian terdapat 1 cabang, CH2CH3 atau C2H5. Yang terakhir, ada 2-etilpentanal. Jadi, seperti itu jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.